Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Dr. Dian Fariha, dan kita bisa menyapa beliau dengan panggilan Mbak Ica. Selamat sore Mbak Ica. Dan ada tema luar biasa yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu gender dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, problematika perempuan dalam relasi sosial selalu dikaitkan dengan masalah kesetaraan gender dan peran serta partisipasi perempuan dalam aspek publik. Nah, isu tentang kesetaraan gender masuk di berbagai aspek kehidupan kita, baik dari bidang politik, pendidikan, agama, sosial, dan budaya. Seringkali gender diartikan dengan perempuan, padahal tidak selamanya bermakna atau berkaitan dengan perempuan. Dari kondisi yang ada sekarang ini, gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Bila diamati, masih terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian gender dalam keterkaitan dengan upaya emansipasi kaum perempuan. Gender sebagaimana kategori sosial yang selain ataupun dalam kategori seperti ras, etnis, agama, dan kelas dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu masyarakat dengan nilai patriarki yang kental dapat menghalangi kaum perempuan untuk berperan dan mengambil porsi atau peranan dalam peradaban manusia. Nah, ini kita berkaitan dengan gender, tentu ada hal-hal yang harus kita diskusikan. Ya, Mbak Ica. Yang pertama nih, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan gender gitu, karena dalam masyarakat masih berkembang pemahaman yang mungkin tidak sesuai dengan maknanya. Kemudian berkaitan dengan keadilan gender dan kesetaraan gender. Monggo Mbak Ica bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Nila, ya. Mbak Dr. Nila, ya, dokter muda kita. Ini doa yang harus diwujudkan. Amin, amin. Terima kasih, saya pribadi sangat senang diundang di jumpa sore ini ya, pada forum podcast yang spesial ini. Semoga ada sebuah kebaikan dan pesan-pesan yang bisa kita berikan ke pendengar maupun para pemerhati MSN Media tercinta ini. Ya, beranjak dari tema yang diangkat oleh Mbak Nila terkait gender dalam demokrasi di Indonesia, khususnya menjawab pertanyaan yang awal tadi ya. Jadi awal ini biasanya kan dingin ya, kita saling menyapa. Lah ini langsung hot ini ya, para pemirsa. Jadi pertanyaannya langsung berat, kelas tinggi. Ibaratnya sepeda motor itu langsung persneling 4. Ya, berbicara tentang gender, sebagaimana sering kita dengar ya istilah gender, walaupun gender seringkali dikaitkan dengan perempuan, tapi gender itu bukanlah perempuan. Karena apa? Ketika kita berbicara gender, itu berarti kita berbicara tentang kita semua. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, apa peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan ya dalam konstruk sosial dan budaya. Nah, bagaimana sosial dan budaya serta masyarakat itu melihat peran, persepsi, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, ya itulah gender. Ya, kalau selama ini kita melihat setelah gender kita melihat ada sebuah keadilan gender, kenapa kok dikaitkan antara keadilan dengan gender? Ya, karena memang pada kenyataannya kita masih seringkali dan bahkan mendapat ya di sekitar kita, ya mungkin di Kota Blitar, di Tanjung Sari, di Sukoharjo, di Sananwetan, itu banyak sekali ketimbangan-ketimbangan terkait masalah maupun isu-isu gender. Ya, sehingga keadilan gender itu harus ditegakkan.
Ya, kenapa seperti itu? Ya karena konstruksi sosial budaya tadi masih melihat bahwa peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan itu belum seimbang, ya, belum setara tadi ya. Pertanyaannya kesetaraan gender belum setara. Kenapa begitu? Ya, kalau kita melihat asbabun nuzulnya ya, di sejarahnya, ya memang salah satu warisan dari penjajah, yakni warisan koloni, itu mewarisi ya semacam budaya kebodohan atau budaya jahiliyah, walaupun dengan adanya Islam itu sudah diberantas ya, namun dalam konteks Indonesia, dalam konteks Nusantara itu masih terwarisi ya. Kalau kita mendengar istilah sistem patriarki ya, di sanalah salah satunya yang melihat bahwa peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan itu masih terdominasi oleh laki-laki. Ya, inilah butuhnya ada sebuah koridor atau sebuah pengingat lewat yang namanya istilah keadilan gender tadi. Ya, mungkin sedikit banyak itu semoga bisa menjawab. Betul. Terima kasih Mbak Ica. Jadi memang kadang itu kita fokus atau yang menjadi konsentrasi kita ketika membahas gender itu langsung pada jenis kelamin ataupun pengkhususan gitu, langsung kepada nyon sewu jenis kelamin perempuan. Padahal sebenarnya fokus gender itu sendiri pada peran gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan tanpa memandang secara biologis kita perempuan ataupun laki-laki, begitu ya. Selanjutnya ini apa sih konsep atau perbedaan konsep gitu antara gender dan jenis kelamin yang selama ini masih rancu. Masyarakat menganggap gender itu ya sama dengan jenis kelamin gitu. Monggo Mbak Ica. Sepertinya enak saya jadi host ya Mbak Nila jadi narasumber ya, karena kayak kalau narasumber tuh seolah-olah kita divonis ini banyak rentetan pertanyaan ya. Ya jadi tadi kembali ke pertanyaannya. Kalau sebagaimana yang tadi kita bicarakan bersama bahwa gender itu adalah konstruk sosial ya, namanya konstruk bangunan yang dibuat oleh sosial, oleh budaya ya. Ini dinamis ya, dan bisa berubah ya, dan bisa bertukar. Ketika mungkin pada saat ini di Indonesia masih terdominasi ya laki-laki, walaupun sudah bergeser sekali ya. Ya kita lihat saja dalam konteks Blitar Raya ya. Kalau Blitar Raya, kita ngomong Blitar Raya ada kota, ada kabupaten ya. Di Kota Blitar mungkin dalam saat ini kita boleh gampangannya saja ya. Kita ambil sampel kepala daerah, mungkin belum ada sejarah untuk pemimpin perempuan. Tapi di tetangga sebelah kita di Kabupaten Blitar sudah ada sejarah ini pertama pemimpin perempuan. Nah, ini merupakan sebuah contoh adanya konstruksi sosial budaya yang berkembang, yang dinamis, yang bisa dipertukarkan. Kalau kemarin mungkin Blitar Raya identik dengan pemimpin kepala daerah itu yakni diperankan atau dimainkan oleh laki-laki. Nah, sekarang bisa ternyata ini dimainkan oleh perempuan. Nah, itu salah satu bisa kita maknai sebagai gender ya. Kemudian kalau jenis kelamin ya ini sudah kodrati ya, sudah kodrati, sudah nas dari pencipta kita ya. Jadi sebagaimana kita sebagai perempuan, kita ditakdirkan nanti bisa mengandung, kita bisa melahirkan, kita bisa menyusui. Tapi kalau teman kita tadi ada Mas Yanu itu tidak bisa melahirkan ya, apalagi mau menyusui. Nah, itu ya memang tidak bisa protes ya, tidak bisa dipertukarkan karena itu memang sudah bawaan dari kodrat ya, dari lahiriah, dan itu memang sudah paten ya kalau bahasa kita. Itu merupakan istilah dari jenis kelamin atau penafsiran lain yakni seks ya. Jadi ketika kita membahas gender itu adalah fungsi atau peran kita ketika kita berkomunikasi atau berhubungan dengan sesama manusia, istilahnya berkomunikasi. Namun ketika kita membahas yang namanya istilah jenis kelamin, itu adalah kita bisa langsung fokus pada
struktur biologis kita gitu. Jadi memang kita secara fisik diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini masih terkait dengan yang kita sebut-sebut tadi awal gitu ya. Ketika membahas gender seakan-akan permasalahan itu hanya menumpuk pada perempuan gitu. Dan istilah upaya untuk mencapai kesetaraan gender itu selalu yang menjadi peluru ataupun tombaknya adalah perempuan. Nah, gitu bagaimana kita mengkaitkan hubungan gender dengan feminisme yang mereka mengupayakan perempuan boleh seperti ini, kemudian perempuan boleh seperti ini dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan makna ataupun konsep gender ini dengan feminisme, Mbak Ica. Iya. Mengkaitkan ya. Yes. Atau mungkin hubungannya bisa, hubungan gender dengan feminisme itu seperti apa? Iya. Kalau kita melihat tadi bahwa gender itu lebih ke pemahaman, ya sebuah keyakinan, bisa kita maknai juga sebuah ideologi ya, tentang bagaimana sih cara mensejajarkan ya antara peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ini sebetulnya bukan kita ingin mengubah atau kita ingin protes ya kepada keadaan atau kita sambat, tidak seperti itu ya, tapi memang secara harfiah manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Nah, kembali ke konsep secara umum tadi bahwa ya memang itulah gender. Nah, ketika ideologi atau keyakinan tentang mempersatukan atau juga saling menghormati antara peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang sama tadi, sehingga bisa dipertukarkan tergantung kondisi, situasi dan sebagainya, maka ada upaya untuk melakukan syiar ya atau dakwah terus-menerus. Nah, syiar atau dakwah tadi itu oleh kalangan pengideologi gender ya disebut sebagai feminis. Ya, jadi gerakan untuk selalu mensyiarkan bagaimana peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang sama, saling menghormati, saling menghargai, ya tepo seliro. Nah, itulah gerakannya itu dinamakan dengan feminis. Ya. Kalau kita sebagai umat muslim, maka kita ya menganut ideologi feminis Islam. Ya, apalagi khususnya kita sebagai kader aswaja ya, maka Islamnya tidak hanya Islam saja, tapi juga Islam aswaja an-nahdliyah. Nah, di situ konsep-konsep keaswajaan dalam kita melihat sebuah persamaan dalam gender ini, yaitu harus kita masukkan nilai-nilai tersebut. Bagaimana ta'awun, bagaimana al-adl, bagaimana tawazun, ya bagaimana iktidal dan seterusnya, itu harus kita masukkan. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa gitu nih. Jadi boleh kita itu istilahnya memperjuangkan peran kita gitu. Karena kebetulan kok ketepaan gini ya. Yang jadi narasumbernya juga Nyun Sewu perempuan, kemudian hostnya juga perempuan, dan ini tidak ada niatan ya untuk ini by design ini ya. MSN Media ini. Jadi tidak ada niatan bahwasanya pas perempuan maka kita menjunjung tinggi nilai perempuan ataupun dari sisi feminisme, tidak seperti itu, tapi kita berusaha mencari titik temu antara pemaknaan gender dan juga gerakan feminis itu sendiri. Selanjutnya, ini hostnya kok cepet banget sih. Iya, kayaknya ini pakai pantun lebih cepat lebih baik gitu ya, ikan cepat ikan bagus lebih cepat semakin cepat bagus. Semakin bagus. Nah, ini selanjutnya perempuan sekarang itu kan ketika ada batasan, misalkan di sektor publik itu adalah kewenangan laki-laki gitu, namun untuk sektor domestik itu cenderung pada atau mungkin diperankan oleh perempuan. Sementara sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi di mana perempuan khususnya itu melakukan peran ganda atau double burden. Jadi
dia juga bisa menghandle pekerjaan domestik, tapi dia juga bisa mengambil peran di sektor publik seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Ica melihat kondisi seperti ini dari perspektif gender? Ya, sebetulnya bonus demografi kita ya, ataupun potensi kita sebagai seorang perempuan, karena host dan narasumbernya pas perempuan ya, walaupun by design tadi. Nah itu kita bisa mengisi ya peran double burden tadi. Kalau itu memang dengan sukarela, dengan kesadaran kita untuk menghiasi ranah privat maupun ranah publik, domestik maupun publik tadi. Ya. Tapi ini kalau dipaksakan ya, sudah kita disuruh menghandle rumah, ya kemudian si peran tadi kan ya, karena tadi kan manusia ini berpasang-pasangan ya, tidak mungkin kan laki-laki hidup sendiri atau perempuan hidup sendiri ya, sebagaimana sudah diciptakan seperti itu kan, berpasang-pasangan. Nah maka ketika memang sudah diberikan waktu atau ruang ya, ada kesempatan dan akses untuk melakukan semua hal ya, baik domestik maupun publik, maka ketika dipaksakan ini malah merupakan bukan sebuah gender lagi, bukan keadilan, malah memicu sebuah ketidakadilan gender. Penindasan. Iya, kenapa? Karena sudah disuruh menghandle rumah, disuruh 3M ya, apa? Maca, masak, ya kemudian bekerja di luar ya. Nah, jadi apa tadi bupati, contoh ya, kalau sebelah jadi bupati kemudian disuruh maca, dipaksa untuk maca, dipaksa untuk melahirkan lagi ya, dipaksa untuk masak lagi ya. Nah, atau 3 ur, dapur, sumur, kasur. Jadi kalau 3 ur atau 3M ini dipaksa, kemudian dia juga dipaksa untuk bekerja di luar, maka ini menimbulkan sebuah ketidakadilan gender, bukan gender lagi, double burden-nya dipaksa. Tapi ini menjadi sebuah ketidakpaksaan, menjadi penghormatan terhadap perempuan ketika memang ada, kalau kita ya, sebagai seorang muslim, ada istilah mubadalah, ada konsep mubadalah, yakni kesalingan, kesilangan ya. Ketika memang kita sudah dipercaya untuk berkiprah di publik ya, maka pada posisi, pada saat kita, contoh ini kita sedang beraktivitas di luar ya, pada posisi ini ketika ada di internal domestik yang butuh ya, maka ini harus diperankan oleh relasi kuasa kita. Kalau kita sudah berpasangan ya, nanti posisi ini diisi oleh partner kita, yakni pasangan kita. Kalau kita belum berpasangan, bisa diisi oleh relasi kuasa kita, yakni orang tua kita atau saudara kita. Nah, jadi hal-hal ini ya harus dimainkan juga ya. Dalam artian apa? Biar pemaksaan peran ini tidak ada, yang melainkan adanya sebuah kesadaran, sebuah penghormatan bagaimana cara bekerja sama dalam memainkan peran. Artinya begini, boleh wanita itu melakukan peran ganda selama tidak ada paksaan, kemudian dilakukan secara sukarela, atau ini merupakan, saya suka dengan istilah Mbak Ica, sebuah bentuk penghormatan gitu. Karena ada kalanya ketika kita sebagai perempuan memperoleh kesempatan tidak hanya berperan domestik ya, 3 ur tadi ya. Nah, tidak hanya 3M atau 3 ur, tapi kita juga dapat kesempatan atau istilah yang lebih tinggi lagi, yaitu kehormatan, yaitu luar biasa dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu nih Mbak Ica. Ya. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga seseorang yang multi talent, jadi tidak hanya menghandle hal-hal yang berkaitan dengan domestik tapi juga publik. Nah, begitu. Kemudian, tentu tidak semua orang bisa menempatkan peran, baik dia sebagai pelaku ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat domestik maupun publik, khususnya perempuan ya, secara istilahnya secara bijaksana ataupun secara sukarela.
tentu ini akan terjadi ketegangan peran gitu ya. Artinya ada konflik peran gender, kemudian atau ketegangan peran yang terjadi. Nah ini di lingkungan kita masih ada nggak Mbak Ida seperti itu? Artinya kejadian-kejadian yang di antara teman kita masih mengalami adanya ketegangan peran seperti itu. Ya. Tidak hanya ada saja ya Mbak Nila, banyak sekali, bahkan mungkin mayoritas. Ya hanya ibaratnya fenomena gunung es. Ya ini hanya tinggal menunggu waktu saja, meleleh atau tidak, mencair atau tidak. Ini hanya menunggu momen saja. Nah, karena apa permasalahannya? Banyak yang tidak berani ya untuk berbicara, banyak yang tidak berani untuk mengutarakan masalah-masalahnya. Ya, mereka hanya menyimpan dan malah menganggap ini aib. Ya, aib saya, aib keluarga, dan juga ya banyak hal terutama terhadap dirinya sendiri. Mereka sudah jadi korban malah mengorbankan dirinya sendiri. Ya, victim blaming lah istilahnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya kembali lagi yang tadi kita bicarakan di awal, karena memang adanya sistem patriarki. Ya kemudian kalau kita ngomong kekerabatan itu adanya sistem patrilineal yang dominan terhadap laki-laki, itu memang diciptakan oleh penjajah kita. Lihat salah satunya kalau di Indonesia itu memang bonus demografinya Indonesia itu mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan. Nah ini yang dijadikan salah satu senjata bagaimana melihat politik etis ya bahasanya itu agar sumber daya manusia atau masyarakat di Indonesia itu ya terpinggirkan, khususnya perempuan, biar ya yang maju hanya satu pihak saja, ya yang pihak yang lain biar dia jalan di tempat. Itu salah satu strategi penjajah memang. Nah, bagaimana supaya ketimpangan-ketimpangan ini tidak semakin membudaya? Ya memang kita harus memulai. Kita ya ibadah nafsik ya, kita memulai dari diri kita sendiri, kita menuntaskan diri kita ya. Kalau kita merasa paham, kita merasa yakin apa yang kita lakukan ini, bahwa memang spirit kebaikan ini yakni untuk sebuah penghormatan terhadap sesama laki-laki dan perempuan, ya mari kita lakukan. Dan kemudian keyakinan ini ya kita sebarkan, ya kita viruskan, kita dakwahkan, ya agar menjadi sebuah gerakan-gerakan sosial. Ibaratnya kita MLM, ya kita tularkan ke adik kita tularkan ke teman-teman kita. Kalau kita pendidik ke mahasiswa kita, ke murid kita, ke santri kita. Nah itu nanti dengan adanya banyak edukasi seperti ini ya, maka nanti dari 1 ke 10 ke 100 dan seterusnya. Ya, jadi memang kita tidak boleh lelah untuk siar. Jadi yang pertama siar gender tadi. Jadi yang pertama memang kesadaran ya, yang pertama harus disadari kita tuh dalam kondisi terpuruk apa tidak gitu. Kalaupun misal dari kita sudah bisa merdeka, artinya memerdekakan diri kita, nah jangan malu-malu, artinya untuk mengajak orang lain dan menularkanlah kebaikan kita, atau mungkin apa yang menjadi kebaikan dari ketuntasan kita gitu nih. Super sekali. Artinya ketika saya suka lagi dengan istilahnya, dengan artinya ketika jangan kita suka, nanti saya dibawa pulang sama-sama ya. Artinya ketika kita sudah menjadi korban itu jangan semakin masuk, artinya semakin terjerembab atau semakin terpuruk, tapi kita memang harus segera menyadari, kemudian mencari solusi, dan ketika kita sudah menemukan solusinya ya jangan pelit-pelit untuk memberikan solusi itu kepada yang lainnya. Selanjutnya, tentu banyak sekali jenis-jenis permasalahan yang berkaitan dengan gender itu sendiri, artinya yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan tadi Mbak Ica sudah menyebutkan adanya marginal, artinya bagaimana konsep ataupun perlakuan yang itu memang sengaja dibentuk atau diwariskan
itu menjadikan wanita atau perempuan terpinggirkan gitu, utamanya dari sisi peran gitu ya. Nah, di antara permasalahan gender, selain adanya marginal atau marginalisasi, nah tentu ada yang namanya kekerasan aja gitu. Bisa dengan melihat karakter perempuan itu sendiri, mungkin dari sisi fisik dianggap lemah, atau mungkin dianggap tertutup, atau dianggap ketika memiliki masalah itu kembali lagi dianggap sebagai aib. Nah, tentu ada permasalahan. Nah, salah satunya itu adalah kekerasan. Nah, bagaimana Mbak Ica? Contoh kekerasan yang muncul akibat adanya permasalahan gender ini, dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan begitu? Iya. Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan ya. Ya, ini merupakan sebagaimana yang Mbak Nira tadi katakan, merupakan bagian dari ketidakadilan gender. Ya, salah satunya tadi marginalisasi atau memiskinkan perempuan. Ya, kenapa perempuan itu dimiskinkan? Ya tadi, biar dia tidak berdaya, biar dia terpuruk, biar dia tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya, biar dia sudah nyaman dan puas ya dengan posisinya di 3 ur atau 3M tadi ya. Ya memang seperti itu, dibuat seperti itu. Nah, salah satunya yang seringkali kita lihat kalau marginalisasi atau kemiskinan atau memiskinkan perempuan itu kita lihat dari bidang kesehatan saja ya. Banyak yang kekurangan gizi. Nah, yang kekurangan gizi kan mayoritas banyak perempuan ini ya, anak dan perempuan ya, yang dianggap memang pihak-pihak yang lemah di sini. Kemudian melahirkan di usia muda, entah itu ibunya atau anaknya ya, atau bayinya yang meninggal ya, yang meninggal. Nah, itu memang salah satu dari bentuk marginalisasi. Ya, kenapa begitu? Ya banyak faktor tadi, kembali ke budaya, kemudian memang ada beberapa kebijakan atau program yang belum menyentuh ke sana. Ya, tapi kita apresiasi dan kita ini semakin optimis karena memang pemerintah saat ini ya, setelah reformasi hingga saat ini sudah semakin concern terhadap perlindungan dan kepedulian terhadap perempuan. Ya, salah satunya kalau di Kota Blitar ini ada mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Ini kan berdekatan dengan perempuan. Kemudian nanti ada lagi, bisa saja Kota Blitar mendapatkan anugerah Parahita, itu yakni kebijakan yang menyentuh kepada perlindungan perempuan, ya, bagaimana cara memberikan pemberdayaan dari segi ekonomi terhadap perempuan, UMKM berbasis perempuan dan seterusnya, itu ada di situ. Nah, kalau kembali lagi ke kekerasan seksual, ya ini salah satunya memang dia keterkaitan dengan adanya dia tadi tergantung ya, ketergantungan dengan sosok dan peran laki-laki. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh laki-laki yang terstereotip laki-laki adalah kuat, ya laki-laki adalah berkuasa. Nah, ini semakin terlembaga atau tersistematis. Nah, jadi kalau memang stereotip itu semakin dibuat begitu, ya maka akan semakin banyak kekerasan terhadap perempuan. Ya, salah satunya tadi malam, ya ketika saya tadi kemarin malam itu mau pulang ke rumah jam 8:30, tiba-tiba mendadak saya ditelepon Wakapolres mau sharing masalah. Ya, salah satunya yakni KDRT. Ya, jadi beliau galau, ini gimana di kop saya ada masalah, yang itu KDRT-nya adalah kop saya yang menimpa ke istrinya dan baru saja menikah di usia 1,5 bulan. Padahal di satu sisi mereka dijodohkan, ya kenalnya dengan baik-baik, tapi di sisi lain ternyata perjodohan yang awalnya supaya tidak ada pacaran dan sebagainya, ini malah ternyata dimanfaatkan oleh salah satu oknum untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Ya, itu salah satunya. Salah banyaknya ya banyak sekali. Ya, utamanya mungkin yang sekarang harus kita
siarkan bersama-sama adanya penghapusan pelecehan seksual baik itu di sekolah maupun di kampus karena ini sangat rentan. Di Mataraman kemarin ada demo besar-besaran terkait itu, di lembaga perguruan tinggi juga ada. Tadi barusan saya 2 jam yang lalu mendengar ternyata ada dosen juga di daerah Tapal Kuda yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswinya, pelecehan seksual ya terhadap mahasiswinya, ya bahwa ini merupakan sebuah catatan sendiri. Memang adanya kekerasan seksual itu bukan dari orang yang jahat, malah dari orang yang terdidik. Ya kadang-kadang orang yang sadar, yang pendidikannya tinggi, namun orang terdekat. Dan memang saya seringkali diminta menjadi saksi ahli oleh P3A Polres ya, itu memang relasi kuasa, yakni orang-orang yang terdekat di lingkungan korban ini yang seringkali menjadi pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Dan itu juga ironis sekali gitu ya, ketika Mbak Ica menyebut relasi kuasa dan memang itu terjadi gitu. Artinya pelaku berasal dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Misalkan apakah kekuasaan dari sisi kepentingan maupun dari sisi kebutuhan. Kesempatan juga bisa gitu ya. Artinya merasa punya kesempatan untuk mendekati, kemudian istilahnya memegang kunci kendali dan sebagainya, itu memang menjadi salah satu sebab maraknya kekerasan seksual gitu. Selanjutnya saya kira Mbak Ica tadi juga sudah sempat menyinggung adanya program pemerintah gitu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan sebagai upaya kesetaraan gender. Tadi Mbak Ica sudah menyebut adanya UMKM berbasis perempuan, kemudian adanya perempuan ya, koperasi perempuan Anissa, kalau di NU. Begitu, kemudian juga ada media cetak juga memang sudah konsen dengan perempuan dan sebagainya. Nah, Mbak Ica begini, kira-kira regulasi atau peraturan ataupun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudahkah responsif gender? Gitu. Monggo Mbak Ica, apakah sudah responsif gender atau belum, atau proses? Monggo. Iya. Pertanyaannya membuat kita lapar ya, karena jawab lebih mendalam. Ya, kalau dari sisi advokasi atau pendampingan terhadap kebijakan, kita sudah melihat beberapa political will yang diciptakan oleh pemerintah, tapi tidak secara makro, hanya lebih ke teknis. Kalau di Indonesia kita melihat Inpres PUG tahun 2000 itu mengatur tentang PUG, pengarus utamaan gender. Ya. Arahnya ke apa? Segala program kebijakan baik itu oleh pusat, kemudian daerah, kemudian kabupaten hingga ke level desa itu sebaiknya harus melibatkan ya peran perempuan, dan juga ada kegiatan-kegiatan berbasis perempuan seperti yang dikatakan Mbak Nila tadi. Ya, itu sudah bagus karena ini sebagai payung besar ya untuk melakukan regulasi atau menghasilkan aturan yang ada di bawahnya. Kalau kita di kota itu ada perwali, kalau di kabupaten ada perda. Nah, itu untuk bisa menggagas ya dan mengeluarkan perda tentang perlindungan perempuan. Ya. Kalau di kota ini kemarin saya belum dipanggil sama Pak Wali atau Bupati. Biasanya saya dipanggil. Tunggu sebentar lagi. Belum ada berarti ya, belum ada. Ini berarti kita inisiasi bisa. Kalau di tetangga kita sebelah, Tulungagung itu sudah tahun 2018. Yang pertama kali yang menelurkan di Jawa Timur itu saya dampingi tahun 2011. Itu di Gresik. Nah, itu sudah ada kita. Malah di Gresik itu awalnya dicoret. Kenapa? Karena impresnya itu belum masuk ke kebijakan lebih teknis, tapi Gresik terlalu mengawali ya untuk menciptakan aturan. Nah, itu dianggap terlalu responsif ya, terlalu responsif ya. Aturannya belum diciptakan oleh pusat, daerah sudah sangat respon itu. Nah, jadi pada dasarnya sudah ada gitu. Sudah ada, namun ada celah-celah Mbak Nila yang belum tercover oleh aturan. Ya, salah satunya tadi yang kita bahas di awal, yakni
perlindungan terhadap penghapusan kekerasan seksual. Nah, yang kemarin kalau kita baca-baca di Mbak Nila mengikuti bagaimana dinamika RUU PKS, rancangan undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual hingga saat ini kan belum deal ya, belum di-doc, belum berani untuk diputuskan atau gimana ya. Dianggap kalau dari sisi yang nanti kita ngomong Wahabi saya salah. Ngomongnya umum-umum aja lah. Ya dari sisi kepentingan yang bukan Islam ala An-Nahdiyah, yaitu dianggap feminis barat. Ya mungkin yang memperjuangkan aja kemarin yang di depan-depan itu kelihatan ke barat-baratannya. Coba kalau kita yang mau menyelami lah, kita yang terus melakukan edukasi dan kita bisa menunjukkan bahwa ini ada sisi baik yang seperti ini dan sebagainya ini, mesti nanti yang orang akan berpikir bahwa oh ya memang spirit Islamnya itu nampak, unsur-unsur sebuah mubadalahnya ini lebih kental. Nah itu bisa kita mengambil posisi di sana. Nah kembali lagi yang ada yang belum terresponsif yakni yang aturan yang lebih spesifik, kebijakan yang lebih spesifik khususnya terhadap gender yang pada ketidakadilannya tadi, yakni kekerasan seksual. Nah ini belum tersentuh itu. Memang sudah ada aturan bagaimana ketika orang melakukan kejahatan, misalnya karena tanahnya begitu kan, saya orang hukum ya agak nyerocos kan jawabnya, ya mau dimaklumi. Nah ada memang aturan yang umum membahas tentang bagaimana orang yang bersalah itu dihukum. Itu kita bisa melihat ke KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun itu mengatur lebih umum, mengatur lebih umum, belum lebih menyentuh kepada kekerasan seksual. Nah, jadi ketika yang umum ini hanya mengatur umum, yang khusus ini siapa yang mengatur? Nah, ini belum ada. Sehingga responsivitas gender dalam konteks kekerasan seksual itu belum teratur dengan baik atau belum spesifik, belum detail gitu ya. Betul. Nah gini Mbak Ica, sudah panjang lebar nih diskusinya berkaitan dengan pengertian, kemudian permasalahan, dan juga kita tadi sudah sampai pada kebijakan ataupun peran pemerintah berkaitan dengan kebijakan bagaimana kesetaraan gender ini bisa terwujud. Nah yang terakhir Mbak Ica ini, pesan atau mungkin harapan Mbak Ica berkaitan dengan kesetaraan gender ini atau bagi penentu kebijakan agar kesetaraan gender ini bisa terwujud dengan cepat atau mungkin dengan baik dan bisa masif atau bisa mengcover lah celah-celah yang belum tercover dengan adanya kebijakan yang sudah ada. Monggo Mbak Ica. Ya, terima kasih Mbak Nila. Di closing ini harapan saya untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Blitar, kita semua jangan takut untuk bersuara. Karena dengan kita bersuara, dengan kita berani untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan keadaan, maka itu sudah membantu adanya sebuah gerakan berkesadaran gender. Karena gender ini tidak bisa terwujud, tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada kepedulian dan gerakan sosial bersama. Semakin banyak yang tersadarkan akan pentingnya gender, semakin mereka banyak mengetahui pendidikan gender, maka kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial ini akan berjalan dengan baik. Sehingga nanti pemerintah pun juga mereka akan mau dan mereka akan mampu untuk membuat aturan-aturan yang tadi salah satunya belum tercover. Untuk itu keywordnya jangan lelah untuk terus melakukan kepedulian berbasis gender. Baik, terima kasih Mbak Ica. Luar biasa, jadi mungkin bisa disarikan dengan kita bersuara itu sebenarnya sudah awal dari solusi gitu solusi betul. Permasalahan gender yang ada di sekitar kita. Terima kasih para pengikut atau pendengar setia, para pendengar setia MSN Media
media. Berkaitan dengan pembahasan kita sore ini, kita akan mencukupkan dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Ya, amin. Terima kasih Mbak Ica atas Sama-sama. kehadirannya dan Ya. meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa. Oke, mari kita tutup bersama. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.